Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, kalau rekan-rekan ingat, di situ menceritakan tentang perjuangan Fang Yuan untuk bertahan hidup. Ya, Fang Yuan dikejar oleh leluhur generasi pertama dan juga Sweleng, yang mana keduanya kemudian bertarung. Fang Yuan terus menyelinap berusaha menyelarikan diri. Lalu kemudian bertemu dengan laba-laba yang kemudian dia jadikan, ya katakan, gu miliknya gitu ya, dijadikan kepemilikannya. Lalu kemudian Fang Yuan mencoba untuk melarikan diri menuju ke permukaan. Lalu di part sebelumnya juga diceritakan tentang kompetisi dari Gunung King Mao gitu ya, dari ketiga klan yang sepakat untuk melakukan turnamen. Tujuannya jelas untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemegang kekuasaan utama dari segala hasil bumi ataupun dari segala sumber daya yang ada di Gunung King Mao. Ya, wajar jika kemudian ketiga klan bertarung habis-habisan dan bahkan mereka juga menghalalkan segala cara. Dengan ketidakhadiran Zhongli yang waktu itu sudah mati, lalu kemudian juga Fang Yuan yang masih tidak diketahui keberadaannya, ini kemudian membuat kedua desa itu sepakat bekerja sama. Bekerja sama untuk apa? Untuk menyingkirkan Baining. Baining yang merupakan sosok paling ditakuti di dalam turnamen kali ini. Kalau Baining ikut bertarung sampai akhir, otomatis dialah yang akan menjadi pemenangnya. Tentu kedua desa yang lain tidak mau hal itu, jadi mereka berusaha untuk mensabotase Baining. Oke, kita akan kembali masuk ke dalam ceritanya. Beberapa waktu setelah Baining diserang oleh Tong Xiaoman, yang mana dia mengendalikan banyak sekali si ruang liar gitu ya untuk melawan Baining, rupa-rupanya Xiaoman diceritakan dia mati di tangan Baining. Tidak dijelaskan secara detail bagaimana kematiannya, tetapi yang jelas karena di sini disingkat, artinya Xiaoman itu bukanlah apa-apa di mata Baining. Meskipun si Xiaoman sekarang sudah ada di peringkat 3 dan Baining juga ada di peringkat 3, tapi mereka tidak berada di kasta yang sama. Bahkan setelah mengendalikan ratusan beruang hitam liar, ternyata bagi Baining Xiaoman bukanlah lawan yang layak, sehingga dia dapat dengan mudah membunuhnya. Tidak hanya Xiaoman, yang semula ada sekitar seratusan orang yang mengepung Baining, kini hanya tersisa 30-an orang saja. Tentu ini adalah perubahan yang sangat drastis, yang mana lebih dari setengah Master Gu yang ada di sana dihabisi oleh Baining. Bayangkan saja betapa mengerikannya kemampuan dari si Baining. Sekarang yang dapat teramati di medan perang, Xiongling. Dia terlihat terluka parah oleh karena serangan Baining. Lalu ada juga Gu Yue Ciceng yang kini mati dan berubah menjadi patung es oleh karena serangan Baining. Lalu selain itu ada juga Fang Zheng yang tubuhnya sudah penuh dengan luka dan di beberapa bagian terlihat ada serpihan es yang membeku. Fang Zheng kini tampak menghela nafas berat dan menatap Baining dengan rasa tidak percaya. Serangan yang dialaminya sebelum itu bagaikan suatu mimpi yang buruk. Serangan yang sangat mengerikan yang bahkan tidak bisa dia atasi. Dalam seketika, pedang es yang sebelumnya berukuran lebih besar menyambar dan meluncur menuju semua Master Gu yang tersisa. Lalu ratap dan tangis terdengar di tempat itu. Semua orang yang tersisa kini menuju ke alam kematian.
Sialan, bagaimana bisa begini? Kata pemimpin klan Xiong yang kini mengamati semuanya dari kejauhan. Wajahnya pun tampak dipenuhi dengan rasa putus asa. Bagaimana tidak, rencananya dengan kepala dari desa Guyue rupanya tidak berpengaruh pada Bai Ning sama sekali. Bahkan setelah disergap oleh lebih dari 100 Master Gu, Bai Ning tetap bisa mengimbangi semuanya. Sementara itu, Gu Yuebo sendiri mencoba untuk meninggalkan posisinya dan ingin menyelamatkan mereka. Akan tetapi, dengan segera pemimpin dari klan Bai menghentikan Gu Yuebo lalu berkata, "Pemimpin klan Gu Yue, apa kau ingin melanggar perjanjian dan mengingkari perkataanmu?" Mendengar itu, Gu Yuebo berhenti dan mengerutkan keningnya. Wajahnya tampak dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan kemudian dia protes. Bai Ning hanya peringkat 3. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan seperti ini? Kau pasti telah melakukan sebuah kecurangan. Curang? Aku akan memberitahumu sebuah kenyataan. Kenyataan yang akan langsung menutup mulutmu. Sesungguhnya, Bai Ning dari klan kami memiliki fisik jiwa es gelap utara. Karena itulah dia sangat kuat, kata pemimpin klan Bai dengan penuh rasa bangga. Apa? Fisik jiwa es gelap utara? Tampak pemimpin dari klan Guyue dan juga klan Xiong sangat terpukul. Kini mereka bisa mengetahui semua alasannya kenapa Bai Ning bisa mengungguli semua orang dengan begitu mudah. Rupa-rupanya semua karena bakat terpendam milik Bai Ning. Di saat yang genting itu, lalu kemudian seorang Master Gu tiba-tiba datang. Master Gu itu menghadap Gu Yuebo dan memberi laporan. Lapor kepada pemimpin klan. Telah terjadi gempa bumi yang sangat aneh dan menyebabkan banyak bangunan bambu di sekitar klan runtuh. Tanah-tanah juga mengeluarkan darah. Sekarang banyak yang terluka. Tapi yang menjadi pertanyaan, peristiwa ini sungguh sangat aneh. Kata Master Gu itu yang tampak melaporkan dengan wajah ketakutan serta kebingungan. Gu Yuebo yang belum selesai terpukul oleh kenyataan dari Bai Ning kini ditambahi lagi oleh masalah yang baru. Mendengar itu, Gu Yuebo tentu sangat terkejut dan ekspresinya seketika berubah. Kita akan kembali menengok di medan pertarungan. Di sana masih terlihat Fang Zheng. Dia meskipun penuh dengan luka, dia masih berdiri dan mencoba untuk melawan. Fang Zheng mengeluarkan gu cahaya bulan yang berwarna biru. Lalu kemudian segera cahaya itu menyebar dan melindungi semua Master Gu yang ada di sekitarnya. Dia mencoba menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan. Melihat itu, Bai Ning tampak acuh tak acuh berkata, "Berjuang pun tak akan ada gunanya. Menyerah saja." Setelah Bai Ning mengatakan itu, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di bawah mereka tiba-tiba tampak menggembung, lalu kemudian meledak seketika. Para Master Gu yang ada di atasnya dan tidak sempat bereaksi, mereka langsung terlempar ke segala arah. Ini sesuatu hal yang sangat aneh. Dan kemudian dari ledakan itu perlahan muncul sosok laba-laba raksasa yang memancarkan aura dari Gu peringkat 5. Spontan itu membuat para Master Gu lainnya menjadi sangat waspada. Dan mereka semua menjadi waspada. Dan kemudian mereka melihat ada sosok hitam di atas laba-laba itu. Yang mana setelah diperhatikan, orang itu tidak lain adalah Fang Yuan. "Akhirnya aku sampai di permukaan," kata Fang Yuan dengan penuh semangat dan matanya tampak memancarkan kegembiraan. "Ya,
Sebelumnya, Fang Yuan berusaha untuk melarikan diri dari dalam gua rahasia. Dia bertemu dengan laba-laba ini dan kemudian menjadikannya sebagai gu miliknya. Sayangnya, semua perjalanan Fang Yuan itu tidak bisa berjalan dengan mulus. Setelah Fang Yuan mendapatkan si laba-laba ini, rupa-rupanya laba-laba ini sebelumnya telah terinfeksi oleh gu darah gila. Memang tidak terlihat, karena semasa dia dulu bersama dengan pendeta anggur, dia ini sudah mulai terinfeksi, dan untuk menyelamatkan diri dia kemudian memilih untuk hibernasi, sehingga pertumbuhan dari gu darah gila di dalam dirinya pun kemudian dibatasi. Tetapi setelah kemudian diserap oleh Fang Yuan, dijadikan bawahan oleh Fang Yuan, laba-laba ini kembali menjadi gila karena efek dari gu darah gila. Sehingga ketika Fang Yuan meminta laba-laba ini menggali terowongan untuk keluar, dia menjadi di luar kendali. Ketika itu Fang Yuan tentu panik. Tetapi dia terus bertahan di atas punggung dari laba-laba ini. Dia memilih untuk bertahan. Karena dengan dia bertahan, dia punya kemungkinan untuk bisa keluar dari ruang bawah tanah dan kembali ke permukaan. Ya, benar saja. Fang Yuan akhirnya kembali ke permukaan, meskipun dia tidak pernah memprediksi di mana dia akan keluar. Rupa-rupanya, dia keluar justru di medan pertempuran ini, di tempat di mana Bai Ning dan para Master Gu lainnya bertarung. Ini adalah sebuah kebetulan yang tentu saja disengaja oleh kreator ya. Disengaja. Ya, tapi secara umum kalau kita melihat dalam konteks ini, Fang Yuan secara kebetulan keluar di tempat itu. Bai Ning yang melihat Fang Yuan muncul di depannya, tampak matanya berbinar. Dan kemudian dia segera mengayunkan pedang es miliknya. "Fang Yuan, akhirnya kau di sini," kata Bai Ning sambil tersenyum gembira. Dia menunjukkan semangat bertarungnya. Fang Yuan yang baru saja keluar memang seharusnya agak terkejut ya. Tapi rupa-rupanya dia langsung beradaptasi dengan sangat cepat. Lalu sesaat sebelum pedang es milik Bai Ning menyentuh tubuh Fang Yuan mengangkat tangannya dan mengeluarkan kelabang emas gergaji mesin miliknya. Benturan tidak dapat dihindari dan ledakan pun terjadi. Dalam seketika, pedang es bertabrakan dengan kelabang emas. Lalu pisau dari kelabang emas pun terus berputar dengan ganasnya, yang mana itu kemudian menghasilkan sejumlah es yang mulai pecah dan berterbangan. Perlahan-lahan terdapat retakan pada pedang es milik Bai Ning. Rupa-rupanya dalam adu kekuatan, pedang es Bai Ning masih belum bisa menandingi kelabang emas milik Fang Yuan. Bai Ning sendiri menyeringai melihat ini, yang memutuskan melepaskan pedang es miliknya. Dan tak lama kemudian, pedang es itu pun hancur berkeping-keping. Di sisi lain, sang laba-laba yang tadi mengamuk, dia merentangkan kakinya dan lalu menyerang Bai Ning. Meskipun Guwom ini memiliki kecerdasan yang rendah, tapi mereka memiliki insting yang tajam. Karena aura yang dipancarkan oleh Bai Ning sangatlah kuat, ini membuat laba-laba itu menganggap Bai Ning sebagai musuhnya, dan dia pun langsung menyerang Bai Ning. Setelah itu Bai Ning melambaikan lengannya ketika melihat itu, dan segera meluncurkan sejumlah bilah es. Tetapi saat bilah-bilah es itu mengenai tubuh laba-laba, seketika es itu hancur, dan justru membuat laba-laba itu semakin geram pada Bai Ning. Dengan segera, laba-laba itu langsung melesat dan menyerang ke arah Bai Ning. Bai Ning merasakan jika dirinya dalam bahaya kali ini. Lalu tiba-tiba,
cahaya salju keluar dari aparatur miliknya. Dan dalam sekejap, cahaya itu berubah bentuk menjadi ular putih yang dapat melayang di udara. Ini adalah gu ular abadi milik Baining yang baru saja dia dapatkan. Dengan segera Baining melompat dan menaiki punggung dari ular putih abadi itu. Dia kemudian menatap Fang Yuan dan berkata, "Ini sungguh menarik, Fang Yuan. Kau benar-benar berada di luar ekspektasiku. Kau tidak pernah mengecewakanku. Ayo, kita akhiri ini sekarang." Fang Yuan rupa-rupanya masih berada di atas laba-laba hitam ya. Dan kemudian ini terlihat pertarungan antara kedua sisi yang saling menunggangi gu milik mereka masing-masing. Baining dengan ular putih, sedangkan Fang Yuan dengan laba-laba hitam. Di sisi lain, setelah terkena ledakan sebelumnya, Fang Zheng mencoba bangkit dan kini dia bisa melihat kakaknya yang sedang bertarung dengan Baining. Tampak dengan susah payah dia mencoba untuk bangun. Kakak, kata Fang Zheng yang memandang Fang Yuan dengan ekspresi yang begitu rumit. Sedangkan di sisi yang lain lagi, para pemimpin klan mengamati pertarungan dari mereka. Lawan juga memiliki gu peringkat 5. Bagaimana bisa? Gumam pemimpin klan Bai yang tampak terkejut melihat kehadiran Fang Yuan dengan gu peringkat 5. Wajahnya pun kini tampak cemas. Di sisi lain, Gu Yuebo pun tampak bersemangat. "Fang Yuan, akhirnya kau keluar juga. Dan bahkan kau membawa gu peringkat 5. Gu ini adalah laba-laba serigala bumi 1000 li. Bagaimana bisa kau mendapatkan itu?" Gumam Gu Yuebo. Sekarang di medan perang, dua anak muda saling berdiri dan berhadapan satu sama lain. Mereka bertentangan dan menarik begitu banyak perhatian kepada mereka. "Ini akan menjadi pertarungan terhebat dalam hidupku. Ayo Fang Yuan, mari kita bertarung sampai mati," teriak Baining dengan penuh semangat. Sementara Fang Yuan dia menatap Baining dan memperhatikan sekitarnya dengan penuh kewaspadaan. Sebenarnya Fang Yuan tidak mengharapkan jika laba-laba serigala bumi akan membawanya ke tempat seperti ini. Dan Fang Yuan juga sebenarnya tidak ingin terlibat dengan Baining lagi dan membuang-buang waktunya di sini. Tapi karena dia terjebak dalam situasi ini, Fang Yuan tidak bisa meninggalkan tempat ini begitu saja sebelum mengalahkan Baining. Jadi satu-satunya jalan adalah dia harus mengurus Baining secepat mungkin. Dan begitulah pertarungan sengit antara Fang Yuan melawan Baining pun dimulai. Mereka berdua bergerak dengan begitu cepat, dan senjata mereka saling bertabrakan lagi dan lagi. Fang Yuan menahan serangan es dari Baining dengan menggunakan gu kanopi langit, lalu memberikan serangan balasan dengan gu bulan darah miliknya. Gu bulan darah mengenai Baining dan menyebabkan luka besar pada tubuhnya. Tentu luka itu bersifat korosif karena tidak bisa disembuhkan dengan cepat. Baining yang melihat hal itu, dia tidak bergeming. Lalu kemudian dia segera menggunakan kemampuan fisik ekstrim miliknya. Segera luka itu pun membeku dan kemudian regenerasinya berlangsung dengan begitu cepat. Jika Baining adalah orang biasa, itu tidak mungkin dilakukan. Tapi berkat 10 fisik ekstrim miliknya, tentu ini membuat Baining menjadi lebih mudah untuk melakukannya. Dalam sekejap, luka milik Baining pun sembuh. Pemulihan itu benar-benar adalah bakat dari fisik jiwa es gelap utara, kata pemimpin klan Xiong yang mengamati semua itu dan tampak terperangah. Benar, 10 fisik ekstrim ini memang adalah bakat yang langka.
Jika Fang Yuan berani melawan Bai Ning, maka kekalahannya sudah dapat dipastikan, kata pemimpin klan Bai dengan penuh rasa percaya diri. Akan tetapi, Gu Yuebo tampak memikirkan hal yang lain. Dalam pertarungan seperti ini, jika Fang Yuan benar hanya memiliki bakat kelas 3, Primeval Essence miliknya pasti sudah lama habis. Tapi Fang Yuan rupa-rupanya masih dapat bertarung. Artinya, asumsi dari Ruonan itu mungkin saja terjadi. Itulah yang dipikirkan oleh si Gu Yuebo, yang mana membuat Gu Yuebo semakin yakin kalau Fang Yuan itu memiliki fisik yin bulan kuno sunyi yang merupakan salah satu dari 10 fisik ekstrim. Di sisi lain, Fang Zheng sendiri yang memperhatikan pertarungan itu merasa jika bayangan Fang Yuan semakin menghantui dirinya. Kakak, apakah ini adalah kekuatanmu yang sesungguhnya? Jadi kau benar-benar memiliki bakat 10 fisik ekstrim dan telah menyembunyikannya selama ini. Gumam Fang Zheng yang sangat terpukul setelah melihat kemampuan dari Fang Yuan. Pertarungan ini benar-benar sengit. Aku tidak percaya jika ini adalah pertarungan antara dua Master Gu peringkat 3, kata salah seorang Master Gu lain yang masih hidup di sana. Benar, bahkan Fang Yuan juga terlihat sangat kuat, dan dia dapat menahan serangan dari Bai Ning. Itu benar-benar luar biasa, kata Master Gu yang lainnya. Pertarungan masih terus berlanjut, dan saat ini ular putih abadi serta laba-laba hitam mengalami kerusakan yang parah. Ular putih abadi tiba-tiba memuntahkan kabut putih yang tebal dan menutupi seluruh medan perang. Ular putih itu tiba-tiba saja dia melemparkan Bai Ning dari tubuhnya dan kemudian menghilang dengan cepat. Ini sudah seperti pemberontakan. Entah apa yang terjadi. Perilaku ular putih itu benar-benar tidak terduga dan bahkan membuat pemimpin klan Bai pun sangat terkejut. Dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kabut putih itu kini terlihat sangat tebal dan mengacaukan penglihatan di medan perang. Meski demikian, tetapi Fang Yuan tetap tenang. Dengan segera dia menggunakan Gu rumput telinga komunikasi tanah untuk mendeteksi kondisi yang ada di sekitarnya. Sedangkan Bai Ning sendiri yang dilemparkan oleh hewan peliharaannya, mari sebut saja begitu, dia tampak kesal, lalu kemudian segera menggunakan Gu mata petir miliknya. Akan tetapi, kabut ini sangatlah tebal dan membatasi penglihatan dari Bai Ning. Sialan, kenapa seperti ini? Teriak Bai Ning dan mengutuk dengan keras. Setelah itu, Bai Ning kemudian dengan putus asa menggunakan Gu es miliknya dan mengeluarkan sejumlah besar es dan melemparkannya ke segala arah. Berkat Gu telinga milik Fang Yuan, dia bisa mendeteksi kedatangan dari es yang dilemparkan oleh Bai Ning, sehingga Fang Yuan dapat menghindari serangan itu dan berlindung di balik tubuh laba-laba serigala bumi. Saat es itu menghantam tubuh dari laba-laba, serangan itu segera membuat laba-laba itu menjadi marah dan dengan segera meluncur ke arah es itu ditembakkan. Fang Yuan sendiri melihatnya, tapi dia membiarkannya. Bagaimanapun juga, laba-laba hitam itu telah terkontaminasi dengan Gu darah gila, dan cepat atau lambat itu hanya akan membuatnya menjadi genangan darah, menjadi sebuah polusi penyakit. Jadi Fang Yuan melepaskannya, mengabaikannya, tidak peduli. Ya untuk apa dipertahankan? Lalu akhirnya di saat genting itu, Fang Yuan segera menjauh karena memang dia tidak mau berhubungan dengan semua itu. Dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Selagi ada kesempatan,
maka dia harus segera mundur. Fang Yuan pun segera bergegas meninggalkan medan perang. Tapi, kemanapun Fang Yuan pergi, anehnya kabut putih itu terus mengikutinya seperti bayangan. Bai Ning sendiri masih terus berteriak, "Badai Ice Blade!" teriaknya, dan dia mengeluarkan serangan ke segala arah. Karena serangan Bai Ning ini segera membuat suhu di sekitar sana turun secara drastis. Sekarang Bai Ning benar-benar dirugikan. Dia kehilangan gu ular miliknya, dan dia juga terluka oleh karena gu laba-laba hitam. Jika dia terus berada di situ, maka dialah yang akan mati. Otomatis Bai Ning memilih untuk mundur, apalagi setelah dia melihat bahwa Fang Yuan sudah tidak ada di sana lagi. Lalu di sisi lain, Ruonan dan para pemimpin klan lainnya melihat tampilan yang aneh dari sisi kabut itu. "Gumpalan kabut itu pasti adalah Fang Yuan. Cepat hentikan dia!" teriak Ruonan yang tampak geram. "Fang Yuan, jangan pergi. Desa Guyu adalah rumahmu!" teriak Gu Yuebo. Kemudian dengan segera dia hendak mengejar Fang Yuan. Tapi lagi-lagi upaya Gu Yuebo untuk meninggalkan tempat itu dihentikan oleh kedua pemimpin klan lainnya. "Kenapa kalian menghalangiku?" teriak Gu Yuebo. "Pemimpin klan Gu Yue, apa kau ingin masuk ke dalam medan perang dan melanggar perjanjian dari klan kita?" kata pemimpin klan Xiong yang tampak mendesak Gu Yuebo. Setelah mendengar perkataan itu, tanpa ragu Gu Yuebo berseru, "Baiklah, kali ini klan Gu Yue mengakui kekalahan kami dalam pertarungan ini. Sekarang, siapapun yang berani menghentikanku, maka aku akan membunuhnya tanpa ragu." Rupa-rupanya Gu Yuebo telah membulatkan tekadnya. Dia berpikir bahwa Fang Yuan memiliki fisik ekstrim dan apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkannya. Apalagi Ruonan kini mengejarnya. Dia tidak mau Fang Yuan sampai mati. Di saat itu Fang Yuan sudah pergi semakin menjauh dan ekspresi Gu Yuebo menjadi semakin gelisah. "Gu Yuebo, apa kau berani mengancam kami? Jika kau berani melangkah, jangan salahkan aku jika aku mengambil tindakan juga," kata pemimpin dari klan Bai. Dan di saat yang sama, dia juga memberikan sebuah isyarat kepada para Master Gu lainnya. Para Master Gu yang lain tentu mengerti isyarat itu, dan dengan segera mengirimkan anak buahnya untuk mengejar Fang Yuan. "Kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Aku akan pergi terlebih dahulu," kata Ruonan yang kemudian mengaktifkan sepasang sayap baja hitam di punggungnya dan terbang untuk mengejar Fang Yuan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba sebuah bayangan hijau melesat, dan itu adalah Gu boneka batu raksasa peringkat 5. Gu itu tampak seperti topeng perunggu sederhana dengan mata dan mulut yang terbuka lebar. Topeng itu tampak berlumuran darah dan dengan cepat bergerak menuju ke Ruonan. Mata Ruonan benar-benar terkejut. "Ayah!" teriak Ruonan melihat topeng darah itu. Di saat itu, tiba-tiba tangan baja berurukan besar muncul dan meraih Ruonan, lalu kemudian membawanya untuk terbang menjauh. Bayangan Ruonan menghilang tanpa jejak bersama dengan topeng itu. Peristiwa ini tentu membuat semua orang sangat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Di kejauhan, terlihat sosok yang begitu asing. Sosok orang tua yang kini tampak bergumam. "Si Sueleng sepertinya kalah. Setelah hampir 1000 tahun, senior, kau benar-benar memberikan juniormu ini sebuah kejutan."
Sosok itu terlihat seperti orang tua dengan ekspresi yang begitu tenang dan acuh tak acuh. Orang tua ini mengamati situasi dari Gunung Qingmao dari kejauhan. Dia berada di atas langit di ketinggian lebih dari 300 meter dan dia duduk di atas bangau raksasa. Sebenarnya kalau kalian ingat kedatangan Sueleng ke desa Qingmao, itu karena Sueleng menerima sebuah surat dari seekor bangau. Dan bangau itu pastinya memiliki hubungan yang begitu erat dengan sosok orang tua ini. Siapa sosok orang tua ini? Masih belum terlihat. Kita tunggu dan kita dengarkan nanti siapa sebenarnya dia. Senior, meskipun kau bersembunyi di sini, aku masih bisa menemukanmu. Kau telah berani mencuri kesempatanku saat itu. Dan sekarang aku akan membalaskannya 1000 kali lipat. Untuk balas dendam ini, aku sudah memulainya dengan keturunanmu, kata orang asing berambut putih itu. Dan dengan penuh kebencian di matanya, dia menunjukkan niat membunuh yang begitu mendalam. Sepertinya orang ini punya dendam kusumat dengan pemimpin generasi pertama. Setelah mengutuk itu, kemudian suara bangau mulai memenuhi seluruh Gunung Qingmao. Semua orang terkejut ketika mendengar itu. Suara apa ini? Kata Fang Yuan yang terkejut. Dia masih berada di dalam kabut putih, jadi dia tidak bisa melihat keluar. Dia hanya bisa mendengar suaranya saja dan kemudian menggambarkan apa yang terjadi sebenarnya. Suara-suara bangau kini memenuhi seluruh Gunung Qingmao. Dan ini tentu membuat para Master Gu mulai panik. Sial, apakah ada kawanan bangau yang bermigrasi di dekat sini? Teriak seorang Master Gu. Apa itu di langit? Teriak yang lain. Dari suaranya, itu adalah kawanan burung yang sedang bermigrasi besar-besaran. Sampaikan kepada Master Gu lainnya untuk tidak sembarangan menyerang, atau itu hanya akan membuat masalah untuk kita sendiri, kata pemimpin klan Bai. Tapi setelah berkata demikian, pemimpin klan Bai tiba-tiba terdiam dan sangat terkejut saat melihat hampir 10.000 bangau berkumpul di langit dan hendak menuju ke medan perang. Dia langsung menangkap arahnya dan segera berteriak, "Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya mundur. Jumlah bangau itu sangat banyak dan mungkin ada banyak raja binatang di antara mereka. Semuanya jangan menyerang dan mundur." Sekali lagi teriak pemimpin klan Bai. Para Master Gu yang lain sangat terkejut dan mereka mulai tampak ketakutan. Bagaimanapun mereka baru saja mengakhiri gelombang serigala petir. Tapi sekarang tiba-tiba muncul ribuan bangau yang siap menyerang mereka. Gelombang serigala sebelumnya membuat ketiga klan di Gunung Qingmao mengalami kerugian yang sangat besar. Dan sekarang mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi kawanan bangau ini. Kini para bangau itu mulai turun dan menyerang para Master Gu. Akan tetapi perlawanannya tidak terasa. Dalam waktu singkat, para bangau itu sudah menghabisi lebih dari setengah para Master Gu yang ada di sana. Rupa-rupanya para bangau ini sangatlah kuat. Meskipun bangau itu kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya tidak terlalu kuat, sangat jauh berbeda dengan serigala petir. Tapi rupa-rupanya di sini digambarkan bahwa para bangau ini sangatlah kuat, terlebih dari jumlahnya yang begitu banyak. Mungkin mereka punya kemampuan khusus. Sekarang kekacauan pun terjadi di medan pertempuran. Sedangkan di sisi lain, Fang Yuan yang merasa terancam
dia mencoba sekuat tenaga untuk melarikan diri. Meskipun saat ini dia masih terus diikuti oleh kabut putih. Pandangannya terus tertutup dan dia tidak bisa melihat ke depan. Satu-satunya cara dia untuk melarikan diri adalah dengan menggunakan telinga komunikasi tanah. Fang Yuan terus mencoba untuk berlari. Lalu tiba-tiba dia mendengar sebuah suara. "Fang Yuan, bertahanlah!" Teriakan itu berasal dari Gu Yuebo. Fang Yuan bisa menyadari siapa pemilik dari suara itu. "Fang Yuan, di mana kau? Bertahanlah, aku akan menjemputmu!" teriak Gu Yuebo. Mendengar itu tentunya Fang Yuan sangat kebingungan. Sebelumnya Gu Yuebo telah memanggil namanya dengan nada yang aneh, seolah-olah dia berniat untuk melindunginya. Dan sekarang bahkan Gu Yuebo sudah berlari dan membantunya. Padahal sebelumnya Gu Yuebo dihentikan oleh kedua pemimpin klan yang lain. Rupa-rupanya Gu Yuebo tidak peduli sama sekali. Gu Yuebo tetap ingin menyelamatkan Fang Yuan. Ini tentu membuat Fang Yuan berpikir. "Fang Yuan, apakah itu kau? Katakan padaku, apakah kau ada di situ?" teriak Gu Yuebo. Dia semakin mendekati kabut putih itu. Gu Yuebo adalah seorang Master Gu peringkat 4, sehingga dia dapat dengan mudah mengalahkan beberapa bangau yang menyerangnya. Fang Yuan sendiri masih berpikir langkah apa yang harus dia ambil. Tetapi jika Fang Yuan berada di dekat Gu Yuebo, maka hal itu akan memberikan peluang hidup untuknya. Apakah dia harus mengambil kesempatan ini? Fang Yuan berpikir dan dia tidak menemukan rencana lain yang lebih masuk akal. Jadi dia mencoba untuk percaya, agak gambling. Lalu kemudian Fang Yuan pun berseru, "Aku di sini!" Mendengar itu, Gu Yuebo segera bertindak. Dia pun merasa lega. "Fang Yuan, tunggu aku. Kita tidak perlu mengingat lagi masa lalu. Apapun yang terjadi di masa lalu biarlah terjadi. Dan mulai hari ini, klan Gu Yue akan melindungi keselamatanmu. Ayo, ikut aku. Kita akan kembali ke desa. Di sana adalah tempat teraman untukmu. Sepanjang perjalanan aku akan melindungimu," kata Gu Yuebo. Dan setelah mendengar itu, Fang Yuan pun berpikir bahwa ya, mulai hari ini Gu Yuebo sepertinya akan melindunginya. Meskipun dia tidak tahu sampai kapan. Fang Yuan tidak punya pilihan lain selain mengikutinya atau mati di tempat ini. Pada akhirnya, Fang Yuan pun menjawab Gu Yuebo. "Pemimpin klan, tolong bawa saya akan mengikutimu." Di momen itu, Fang Yuan merasa dia akan aman. Tapi tiba-tiba sebuah bangau raksasa turun dari langit. Dan seperti yang Ani sebutkan tadi, bahwa di atasnya ada orang tua asing yang sedang duduk di atasnya. Wajahnya tampak dingin dan kemudian dia berkata, "Tak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari tempat ini. Kalian semua akan mati." Meskipun Fang Yuan tidak dapat melihat sosok orang tua asing itu, tapi Fang Yuan bisa mendengar jika Gu Yuebo berteriak dan mengatakan kalau orang ini adalah seorang Master Gu peringkat 5. Tentunya di sini membuat Fang Yuan kembali berpikir keras. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa hubungan orang tua ini dengan pemimpin generasi pertama dari klan Gu Yue? Fang Yuan terus memutar kepalanya dan tidak bisa menemukan jawabannya. Jantungnya berdegup dengan kencang. Kali ini nyawanya benar-benar dipertaruhkan. Pemimpin klan Gu Yuebo. Sebenarnya pemimpin generasi pertama dari klan Gu Yue telah bangkit. Kita akan aman jika kita kembali ke desa Gu Yue.
teriak Fang Yuan yang kemudian mencoba merangkai-rangkai skenario dan mencoba untuk menangkap apakah sebenarnya orang tua ini ada hubungannya dengan generasi pertama. Mendengar itu tentu membuat Gu Yuibo sangat terkejut. Apa? Pemimpin generasi pertama bangkit? Fang Yuan tahu kalau Gu Yuibo pasti akan terkejut. Dan kemudian dia sekali lagi berkata, saya tidak berbohong. Selama kita kembali ke desa, maka kita dapat menyelamatkan nyawa kita. Pemimpin Gu Yuibo, tolong bawa saya. Pada dasarnya, Gu Yuibo adalah orang yang tegas, sehingga dia tidak memiliki keraguan dan segera membawa Fang Yuan bergerak menuju desa. Tapi sekali lagi, perjalanan mereka tentu tidak mulus. Mereka dihalangi oleh kawanan burung bangau. Gu Yuibo terus bertarung dan melindungi Fang Yuan. Hingga akhirnya Gu Yuibo sendiri terjebak oleh pengepungan dari para burung bangau itu. Sedangkan Fang Yuan sendiri, dia masih mencoba untuk melepaskan diri dari kabut putih. Dan entah setelah beberapa saat, kabut putih itu akhirnya menghilang dengan sendirinya. Entah kemana dia, tidak tahu. Fang Yuan melihat ke arah medan perang. Dan kini dia bisa memandang bahwa ada banyak sekali mayat yang berserakan di mana-mana. Mayat dari para Master Gu dan juga mayat dari para burung bangau. Fang Yuan mulai mengerutkan keningnya. Bukankah itu bangau terbang paruh besi? Fang Yuan mulai mengenali apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengingat apa yang terjadi di kehidupannya sebelumnya. Fang Yuan tahu bahwa burung itu tidak berasal dari perbatasan selatan. Fang Yuan tahu bahwa burung terbang paruh besi itu berasal dari kerajaan tengah. Ditambah lagi, seorang Master Gu peringkat 5 yang dapat mengendalikan burung bangau itu. Semuanya menjadi semakin spesifik. Fang Yuan kini tampak menghela nafas, lalu kembali ke sisi Gu Yuibo. Gu Yuibo telah bertarung dengan begitu banyak bangau, bahkan sampai membuat dirinya terluka parah. Padahal sebenarnya kalau Gu Yuibo tidak melindungi Fang Yuan, dia bisa selamat kok. Dia tidak perlu terluka seperti ini kok. Tapi karena dia memutuskan untuk melindungi Fang Yuan, akhirnya dia harus menerima begitu banyak luka. Karena dia harus melindungi Fang Yuan dari segala sisi. Di saat itu Fang Yuan kemudian berkata, "Pemimpin klan, situasi kita saat ini benar-benar tidak baik. Meskipun para Master Gu lainnya bertarung dengan penuh keberanian, tapi serangan dari bangau itu telah berhasil memisahkan antara Master Gu yang satu dengan yang lain. Jika ini terus berlanjut, maka mereka pasti akan mengalahkan kita. Kita harus menyatukan kekuatan, dan hanya dengan bekerja sama, kita dapat melewati kesulitan ini," kata Fang Yuan kepada Gu Yuibo. "Kamu benar," kata Gu Yuibo tanpa membantah sedikit pun. Setelah itu dengan segera Gu Yuibo melihat ke arah medan perang dan berteriak dengan suara nyaring, "Semuanya! Sekarang musuh sedang berada di depan kita. Klan Gu Yue memiliki cara untuk menghadapinya. Semuanya berkumpul denganku dan kita bersiap untuk menyerang." "Apa? Klan Gu Yue masih memiliki kartu truf untuk menghadapi peringkat 5? Kata para Master Gu dengan penuh keterkejutan. "Aku tidak tahu, tapi kita harus percaya pada pemimpin klan. Lebih baik percaya daripada tidak. Saudaraku, ayo kita pergi. Kita berkumpul dengan pemimpin dari klan Gu Yue." Para Master Gu segera berkumpul dan mengikuti Gu Yuibo. Di saat semua orang hendak menggabungkan kekuatan, di langit orang tua itu tampak
bicara sendiri. Klan Guiyue, kalian semua adalah keturunan dari senior. Aku tidak akan membiarkan kalian semua hidup dengan tenang, kata orang tua asing itu sambil tertawa dingin. Awalnya orang tua asing itu ingin memerintahkan kawanan bangau lainnya untuk menghentikan mereka. Tapi, tiba-tiba saja dia mengubah pikirannya. Tunggu sebentar, ini sepertinya akan menjadi menarik. Akan kubiarkan orang-orang ini melarikan diri sejenak. Lalu, ketika mereka merasa aman, aku akan menghabisi mereka semua sekaligus. Itu jauh lebih menyakitkan. Jadi dalam pertarungan nanti, aku akan menggunakan mereka untuk mengancamnya. Akan tapi, ketiga Gu Master peringkat 4 itu memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Sepertinya mereka akan mengganggu rencanaku. Apakah aku lebih baik membunuh mereka terlebih dahulu? Gumam orang tua asing itu yang tampak sekali kalau orang ini adalah psikopat sejati. Setelah berpikir demikian, kemudian dia melepaskan 3 cincin cahaya yang dengan segera mengarah kepada para pemimpin klan. Sial, apa itu? Teriak pemimpin klan Xiong yang langsung terkena cincin cahaya itu. Dan telah terkena itu, kecepatan dari pemimpin klan Xiong menurun drastis, bahkan lebih lambat dibandingkan dengan gerakan siput. Sementara itu, pemimpin klan Bai dan pemimpin klan Guiyuebo juga mengalami hal yang sama. Fang Yuan, pergilah. Seluruh anggota klan Guiyue, kalian harus melindungi Fang Yuan dengan segala cara. Hanya dialah satu-satunya orang yang mengetahui cara untuk mengatasi masalah ini, kata Guiyuebo sambil mencoba berbagai cara untuk melepaskan diri. Dia mempercayakan semua kekuatan klan Guiyue kepada Fang Yuan secara tidak langsung. Fang Yuan adalah orang yang tidak tahu malu dan dia diberikan sebuah kartu untuk meninggalkan perang, kartu emas. Kartu yang bisa mengkomando para Master Gu yang ada di sana. Dia tidak mungkin membuang-buang kesempatan itu. Jadi dia menggunakannya dan kemudian memerintahkan para Master Gu lain untuk melindungi dirinya dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, orang tua asing itu dia tampak menyeringai dan kemudian berkata, "Senior, juniormu telah datang dari jauh untuk melihatmu. Mengapa kau tidak juga keluar untuk menemuiku?" Tapi sebelum orang tua asing itu selesai bicara, tiba-tiba dari alun-alun desa Guiyue terdapat darah yang menyembur keluar seperti air mancur yang sangat tinggi. Dan juga kemudian peti mati merah muncul dari tengah-tengahnya. Tak lama kemudian terlihat sosok pemimpin generasi pertama dari klan Guiyue berdiri dari dalam peti mati itu. Dia tampak menatap tajam orang tua asing itu. "Kau seharusnya sudah mati. Bagaimana bisa kau menemukan keberadaanku?" Melihat sosok pemimpin klan generasi pertama yang menunjukkan diri, orang tua asing itu kemudian tertawa. "Bagaimana aku bisa menemukanmu?" "Itu tidaklah sulit, senior." Kemudian orang tua itu membuka telapak tangannya dan menunjukkan guam darah kekerabatan. Sedikit informasi bahwa guam darah kekerabatan itu hanya bisa dibuat dari pengorbanan seorang kerabat atau penumbalan seorang kerabat. Tujuannya adalah untuk mencari keberadaan dari orang yang memiliki hubungan darah. Dan orang tua ini melakukannya. Sekarang pertemuan yang tertunda oleh waktu yang sangat lama
akhirnya terjadi. Pertemuan antara senior dan seorang junior yang mana identitasnya rupanya bukan orang biasa dan bahkan dulu punya julukan yang luar biasa hebat, kini akhirnya bertemu. Persahabatan yang berubah menjadi dendam. Kita akan kupas di part berikutnya. Ya, thank you, itu untuk hari ini. Sorry, ini kapasitas maksimum yang bisa gue capai hari ini karena memang ada beberapa deadline yang gue kerjakan. Jadi dengan rendah hati, gue minta maaf pada semuanya. Kita lanjutkan lagi di part berikutnya. Dan untuk yang member, di bayangan aneh nanti sama seperti Magic Emperor ya. Nanti kalau bisa update-nya di hari Minggu, Selasa, dan Kamis. 3 kali begitu. Dan ya untuk jamnya memang agak fleksibel karena aneh mencoba untuk ya menyesuaikan dengan jam kosong aneh gitu kan. Jadi terkadang jam 5 sore udah bisa upload, terkadang kalau pas lembur mungkin bisa jadi jam 9 malam. Ya sama seperti Magic Emperor dulu lah, 11-12. Jadi mohon dimaklumi, tapi gue akan selalu coba untuk update sesuai dengan jadwal itu. Kalaupun ada perubahan, gue akan kabari di komunitas. Itu aja untuk hari ini. Thank you, see you again di next video, dan bye.